hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya. Haleluya. Sama Tuhan. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita masih boleh ada seberapapun yang kita hadir pada saat ini. Kita memuji. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita masuk dalam. Kita sama-sama tunduk. Tuhan Tuhan merasakan kehidupan oleh saat ini
kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan tujuan untuk bersatu memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Pimpinlah kami dari awal ibadah kami saat ini Tuhan, bahkan hingga selesainya nanti Tuhan, bahkanlah sepanjang kehidupan kami. Biarlah pernyataan Tuhan tetap kami rasakan, dan biarlah kehidupan kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kemuliaannya. Amin. Haleluya. Nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian kita. Kita angkat pujian kita yang berketawa. Wah, Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus Haleluya. Nama Tuhan. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata, oh betapa indah. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk dikawal kebenaran firman. Angkat pujian kita. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan.
siap diberkati dan sebagai korban persembahan, sebab tidak ada yang dapat kami bawa sebagai ucapan syukur kami malam hari ini, sebab begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah pujian kami, berkati kehidupan kami yang jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, datang dengan segala beban kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Namun malam hari ini kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu, kami berserah dan kami akan terima firman-Mu malam hari ini jadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan sukacita hati. Urapi kami sekalian yang ada, urapi hamba-Mu yang akan memberkati kami dengan kebenaran Tuhan. Bahkan memberkati juga hamba-Mu yang telah membawa kami kepada puji-pujian kami malam hari ini. Memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kejahatan kami Tuhan. Agar kami layak menerima firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita jumpa dengan kasih dan anugerah. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat yang terindah Tuhan akan seberapa banyak kita yang dan saya silakan maju-maju depan, kursi depan kosong. Tidak keberatan maju-maju ke depan karena suara saya kecil kadang-kadang tidak terdengar sampai di. Terima kasih Tuhan memberkati malam hari ini, percaya hadiran kita hal yang dan malam ini sama baca kebenaran firman. Saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 2 Raja-Raja pasal yang 2. Firman Allah malam hari ini. Yang pertama dan beberapa ayat selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal yang demikian bunyi. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Ia dan Elisa sedang berjalan dari ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi sungguh aku tidak akan meninggalkan. Lalu pergilah mereka ke ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi dari Betel. Lalu berkata kepada mereka, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil padamu antara kita? Jawabnya, aku tahu juga. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi sesungguhnya aku tidak akan
Jawab, aku. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan. Lalu berjalanlah ke. Silakan kita menikmati kebenaran. Berbahagia ia yang membacakan dan mereka yang ketiga, mereka yang melakukan kebenaran firman. Malam hari ini kasih di dalam pembacaan yang kita pada lihat bagaimana orang Nabi bahwa Nabi yang pakai. Kemudian Elisa adalah seorang petani yang sedang memelihara, namun rombongan satu di dalam, dan kita membaca menjelang saatnya Tuhan menghendak menaikkan, datang dalam angin badai dia dan Elia. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku. Tapi Elisa jawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup, sesungguhnya aku akan. Lalu pergi kasih di dalam dari Gilgal lalu ke, dan Elia berkata kepada Elisa, baik kau tinggal. Namun ada suatu dorongan yang begitu kuat di dalam hati daripada Elisa, sehingga dia katakan, demi Tuhan dan demi, sekali-kali aku tidak akan. Dan suatu tekad bulat di dalam hatinya. Saya percaya itu adalah bukan ini, tetapi roh Tuhan yang begitu kuat, begitu yang di dalam hatinya, yang mendorong supaya kemanapun dia pergi, tidak mau dipisahkan, terpisah daripada. Dia tidak mau tinggalkan ini. Nah, kekasih di dalam, ada satu hal yang begitu menarik yang dapat lihat. Bagaimana seorang yang namanya dia tetap mau ikut. Dari Gilgal mereka berjalan, dan kendati pun akan tinggal di sini, aku hebat. Namun dengan tekad yang tidak mau tinggal, baru memulai perjalanan, lalu dia akan mandek di tengah jalan, tetapi ikut terus kepada Allah. Dan dikatakan di dalam ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elia. Lalu berkatalah mereka kepada, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu dan terangkat ke surga? Aku diam. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh. Tuhan yang hidup, sungguhnya aku tidak akan. Baiklah, kekasih dari Gilgal ke Betel, dan dari tinggal, tidak usah rombongan yang tidak mau tinggal tengahan jalan, tetapi dia
ikut terus sampai dia menyaksikan bagaimana Elia dan kekasih di dalam Tuhan. Kiranya ini dapat motivasi orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yang Alkitab katakan kamu telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan harga yang murah. Harga saudara dan saya adalah harga yang mahal. Harga apakah itu? Dengan darah Yesus. Dikatakan oleh firman Allah bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena saya, karena sebab itu mari jangan kita ikut terus sebagaimana Elisa akan mengikuti Elia sampai menyaksikan bagaimana Elia. Dan untuk sekian kalinya namun tidak mau dan kiranya dia melekat dalam hati kita sebagai orang aku tidak akan biar tekad ini ada dalam hati kita, melekat di dalam hati kita, sehingga apapun pergumulan kita hadapi, pasti ada pergumulan. Namun ketika kita tinggal dekat soalan berikan dapat memuliakan dia, menghormati dia, dan kemudian dari Betel dan selanjutnya dalam ayat yang pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil padamu oleh Tuhan, terangkat juga? Jawabnya, aku juga. Kekasih, tidak hanya Nabi, ada rombongan Nabi yang lain yang ikut, dan mereka berkata kepada kita bahwa tinggallah engkau, tidak usah kau ikut. Tetapi ayat aku akan berkata bahwa sudahkah engkau tahu bahwa Tuhanmu akan diangkat juga kasih dalam menjalani hidup kita untuk sampai ke tempat khususnya sampai ada hal-hal yang harus hadapi. Ada hambatan-hambatan. Ada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ingin menghambat kita. Tidak usah kok. Tidak usah pergi ibadah di sana. Tetapi kita sudah merasakan kasih karunia Allah dalam hati kita. Apapun kita hadapi itu tidak akan memisahkan. Hingga Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat yang 35. Tolong Eci. Roma pasal 8 ayat 35 ayat. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau bahaya? Atau pedang? Atau pedang? Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Haleluya. Apakah yang dapat memisahkan kita daripada Kristus?
Kita melihat tadi Elisa, dia tidak mau dipisah pada Elia. Dia mau ikut terus Elia sampai di mana. Kasih di dalam Tuhan, ini kiranya akan menolong saya dan kita punya tekad yang dalam hati. Apapun bagaimanapun orang yang ada di sekeliling kita mempengaruhi kehidupan kita, tidak taat kepada firman Allah, maju Tuhan akan mendarah. Firman Allah, saya ingat pujian anak sekolah minggu. Adanya awas iblis kita, awas iblis kita adalah musuh kita. Dia berjalan sini dan sana dan menghambat kita dalam seperti orang nabi-nabi yang ada di Betel yang berkata kepada Elisa, tidak usah kau ikut, tidak usah maju dengan Elisa, tapi ada dorongan yang dikerjakan oleh Roh dalam hati Elisa. Terus apapun kata orang, dia tidak pusing, dia mau maju dan dia akan mendapatkan sesuatu dari akhir kanannya sama dengan. Kita lanjut terus. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal, sebab Tuhan menyuruh aku. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup, tidak ada 20 orang dari rombongan Nabi percaya, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berbisu adalah mengikut mereka, tapi mereka hanya dari jauh. Ketika dan Elisa sudah sampai di Yordan, mereka berdiri, apa yang akan terjadi? Maju tidak bisa, dan Nabi yang ada di waktu lalu mereka hanya memperhatikan apa yang akan terjadi dengan dua Nabi. Nah, kekasih di dalam, kita baca selanjutnya ayat yang 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang ada mujizat yang terjadi. Air sungai Yordan terbelah menjadi terputus dan air dapat menyeberang di tanah yang kering. Kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman ada hambatan pasti kita jalani, ketemu, tapi tidak akan menghambat kita, tidak akan memisahkan kita daripada. Tadi kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih? Ketelanjangankah, mara bahayakah, kelaparan? Tidak ada yang dapat memisahkan. Kita merasakan dan menikmati kasih Allah, kasih karunia Allah, di mana Dia telah tanggung di atas kemunduran. Dia disalibkan bukan karena dia berdosa, tetapi salib karena kita dengan tinggal di dalam. Kita tinggalkan dosa lalu kita hidup di dalam hidup yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya,
dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari itu. Merupakan detik-detik terakhir dia akan diangkat. Dia bertanya kepada Elisa yang begitu tekun di dalam mengikuti, dan begitu tekun di dalam mengikuti dia, kendati pun dikatakan tinggallah di Betel, tinggal di Yeriko, jangan. Namun dia tegar, dia mau ikut, dan dia akan menyaksikan bagaimana Elia angkat. Waktu itu ketika mereka sudah menyeberang, katakan oleh firman Allah bahwa sebelum Elia terangkat ke surga, dia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari Haleluya. Yesus berkata, mintalah maka akan diberi. Kasih apa yang saudara mau minta kepada Tuhan. Minta apa yang kita kehendaki akan. Tapi jangan salah permintaan. Alkitab kata, kamu berdoa, kamu minta, dan karena salah permintaan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang cocok dengan hati Tuhan, itu Tuhan akan berikan. Begitu mari kasih diri. Ikuti terus dia seperti Elisa telah mengikuti, dengan tidak merasa cemburu, tidak terpengaruh omongan ada media. Akhir bahwa sebelum aku terangkat, apa yang akan dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang dan jika tidak akan. Sedang mereka berjalan terus, kata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke dalam. Haleluya. Sudah, minta apa yang akan kau berikan kepadamu belum aku terangkat. Tidak salah. Dia minta sesuatu. Dia minta sesuatu kehendaknya, kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan bahwa kendati permintaan itu agak sukar, tetapi ada syaratnya. Engkau kalau kau tidak lihat saya terangkat ke surga, maka hal itu tidak akan. Maka dengan pandangan yang tidak berkedip, mata yang tidak berkedip, mereka dan sementara dikatakan oleh firman Allah bahwa sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kuda berapi dengan kuda berapi memisahkan naiklah Elia ke surga. Dalam ayat 12, ketika Elisa melihat itu,
berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya. Tidak bilang. Lalu tutupnya pakaiannya, dikoyakkannya dua koyak. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi. Dia memungut jubah Elia yang telah tertinggal, yang telah terjatuh. Dia ambil, kasih di dalam tubuh. Dengan jubah Elia itu, dia dapat melakukan sebagaimana mereka ketika mau menyeberang sungai Yordan, keduanya dapat berjalan dengan jubah yang dipakai oleh Elia. Jubah itu bukan di atas air sungai Yordan. Air sungai Yordan terputus dan akhirnya mereka berjalan atas tanah yang kering. Dan sesudah Elia terangkat ke surga, Elisa dapat menyaksikan dan dia berkata, Bapakku, Bapakku. Ayat yang saya ulangi, ayat yang kedua. Jika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya. Tidak dilihat. Lalu di pakaiannya sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri. Dan jubah Elia yang jatuh, dia ambil tepi sungai Yordan untuk ayat yang dia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil, di manakah Tuhan Allah Elia yang memukul air itu bagi dan maka dengan iman, dengan roh yang menyala-nyala di dalam hatinya, dia ambil jubah itu. Di manakah Allah Elia? Allah Elia adalah Allah yang sembah dalam kasih. Dari kita menyadari akan hidup, betapa hidup malang kita yang sesuai. Kita hanya hidup percaya setengah-setengah, tidak sungguh, maka kehidupan kita, kekristenan kita adalah Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh dengan dalam kitab Tawarik. Mata Tuhan menjelajah ke seliling dan hendak melihat orang yang berhati. Seperti Elisa telah bersungguh-sungguh hati. Dia tidak mau tinggal di Gilgal, tidak mau tinggal di Betel, tidak mau tinggal di dia jalan. Dia mendapatkan sesuatu, yaitu kuasa, kekuatan yang pun jubahnya. Kuasa itu bukan hanya untuk Elia, bukan hanya untuk Elisa, tapi kuasa itu adalah untuk saya, untuk kita yang percaya. Firman Allah katakan kuasa itu berubah. Yesus tidak berubah. Dulu sekarang. Mungkin orang di sekitar. Jangan. Tapi tidak ada yang dapat pedang sekalipun tak akan buat kita.
Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah saya, tapi oleh kuat kuasa roh yang telah dimiliki oleh Elisa. Dia dapat membuat mujizat bahwa ketika bukan hanya ketika sama Eli baru air Yordan putus, namun kekasih dia sendiri, kendati pun yang orang lain, nabi-nabi yang lain hanya melihat apa yang dia akan menyaksikan bagaimana kejadian yang terakhir bagi Tuhan membuktikan bahwa dia setia dengan orang yang Alkitab katakan, Rasul Paulus mengatakan, jikalau engkau tidak setia, maka ketidaksetiaanmu tidak akan mengubah kesetiaan. Tuhan tetap setia, dia tetap setia dengan janji. Akan sebab itu mari kita jangan tawar hati dalam mengirim. Jangan tawar hati. Kendati Allah katakan bahwa kendati pun kita ini semakin merosot, kekuatan kita namun makin kalau biasa dulu opak pakai hari makan capcay, tapi kekuatan ada di dalam firman dan roh. Haleluya. Itulah kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Ada firman dan roh kudus yang meneguhkan kita. Nah, kasih bahwa kita tadi dilakukan oleh dia berjalan merenggut akan jubah Eli. Di manakah Allah Eli? Allah Eli. Tapi dia memperhatikan dan dia mendengar. Di situ dikatakan Allah diam di situ. Tapi dia akan duduk di dalam hati yang remuk dan di dalam hati. Adakah kita hati yang akan hancur hatinya obat, maka Tuhan akan berdiam di dalam hati. Sebagai pengikut, tetaplah apapun kata orang yang ada, maju terus iring. Bisa jadi ketika Elisa telah memukulkan akan air dan tiga rombongan nabi yang dari tahun mereka berkata roh Elia telah tiba pada Elia. Mereka datang menemui dia lalu padanya sampai mereka berkata, coba lihat cara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang angkat setelah mereka pergi. Jangan-jangan ia di lalu roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu kotak 50. Ketika roh Elia ada atas. Tuhanmu dibawa oleh lalu dilemparkan di
Nabi itu pergi mencari. Katakan tidak usah suruh pergi cari di dunia, padahal dia sudah terangkat. Haleluya. Mau cari di mana? Dia tidak ada. Dan sudah angkat dia ke setelah menyaksikan kereta api dan kuda berapi, telah mengangkat roh yang diambil, berikan kepada kasih. Ketika Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid, jangan tinggalkan Yerusalem, tapi kamu tunggu di sini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa apa itu? Kekuatan untuk melawan segala tipu. Kuasa itu adalah Roh Kudus yang diberikan bagi orang percaya, bukan orang Pentakosta. Tetapi kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya supaya bertahan di tengah-tengah badai. Mereka kuat karena Tuhan memberikan. Dalam kitab Sakaria, bukan oleh kuat dan bukan oleh kebenaran, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus segala perkara kita mampu tapi tantangan. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, firman-Nya melekat di dalam hati kita, kita menjadi takut dan tidak sadar menjadi pendengar, pelaku. Dan apa yang akan memampukan? Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saya, memampukan saudara untuk taat kepada firman Allah, bahwa semua akan hilang, semuanya akan lalu dan lenyap, tetapi satu nokta firman Allah tidak akan, satu titik firman Allah tidak akan hilang. Sebabnya dunia semua boleh berlalu, tapi mereka yang memiliki firman Allah yang hidup di dalam diri, mereka itu akan selamanya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat dan ayat, bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal untuk sebab itu. Roh Kudus kuat. Biar kita minta roh Tuhan meminta. Bagaimana Elisa minta, biarlah 2 bagian rohmu berikan. Saya katakan tadi daripada Yesus pernah berkata, mintalah apa yang akan diberikan kepada. Malam hari kita tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permohonan kita. Dia ada di tengah. Secara kasat mata kita tidak nampak dan kita, tapi dengan iman kita yakini bahwa dia ada di tengah. Karena firman-Nya berkata, di mana 2 atau 3 orang, di mana 1 atau 2, 3. Firman Allah katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama, hadiratnya ada, firman-Nya ada, kita dengar. Kasih yang diberkati itu malam hari. Dari kita saya katakan tadi, apapun orang di halang-halangi Gilgal ke Betel, sanalah. Kiri perjalanan ke kereta. Hanya Tuhan menolong. Orang-orang menyaksikan dan mengalami
bahwa roh Elia ada atas, dan mereka datang, namun pikirannya dari bahwa barangkali ada di sana atau di sana. Jangan, kita tahu bahwa tidak mungkin. Kita lihat dia mendapatkan dua bagian dan kekasih di dalam. Mari kita merindukan hal yang sama. Roh Kudus akan menuntun dan kita tidak tersesat di dalam menjadi orang Kristen yang tangguh, yang mampu menghadapi setiap yang dimiliki oleh orang akan mengakui bahwa ada roh Tuhan ada di dan Elia adalah Yesus naik, dia berkata kepada murid, tapi kamu tunggu di sana dan kamu diperlengkapi di kuasa. Mari kita rindu. Kita minta Roh Kudus bimbing kita, memimpin. Ada, kita tidak tersesat di tengah-tengah keadaan dunia yang firman Allah katakan, semakin hari semakin sukar dan tidak akan menemukan saat-saat yang enak, tetapi saat yang sukar dan namun bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam dan kita. Demikian malam hari ini sama-sama bangkit. Kita nyanyikan itu, bimbinglah daku.
bimbingan Tuhan dalam kehidupan. Biar dia memimpin kita, dia membimbing kita, dia menopang kita sepanjang jalan. Firman-Mu bagai suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, jauh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, Kita nyanyikan tanpa Yesus, dengan permohonan, dengan segenap hati kita. tanpa Yesus Sadar akan keterbatasan. tanpa Yesus menopangku, dan jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, dan jatuh Dengan Yesus menopang kita jatuh. dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, dan jatuh. Saya persilakan Desiana untuk memimpin kita dalam doa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab oleh kekuatan firman Tuhan, kami dapat mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, kami akan mampu menjalani hari-hari yang Tuhan masih izinkan kami untuk kami jalani. Dan kami mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pimpin kehidupan kami. Tuntun langkah kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kehidupan kami. Agar kami kuat menjalani hari-hari yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biar Engkau saja yang terus mengingatkan kehidupan kami. Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Mampukan hidup kami untuk kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami dapat hidup dalam hari-hari yang Tuhan izinkan bagi kami. Untuk kami dapat menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Ibu Gembala yang telah memberitakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami.
Kau memberkati Begembala akan dalam setiap hari-hari yang Tuhan masih izinkan. Biarlah Tuhan yang akan menganugerahkan senantiasa kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan di bagian dalam kehidupan Ibu Gembala. Bahkan setiap kami umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, kami ditolong dan dimampukan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang dilakukan oleh umat-umat-Mu yang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami akan lakukan dan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saja kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian kita, hatiku rindu Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Dan tiba saatnya saya akan membacakan untuk jadwal kita sepekan. Hari Jumat jam 3 sore ada doa dan puasa. Kemudian 6:30 malam ada persekutuan doa. Setelah selesai persekutuan doa dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Sabtu 6:30 malam latihan untuk ibadah raya kedua. Dan hari Minggu 8:30 ibadah raya pertama. Jam 9 pagi ibadah sekolah minggu. Dan 6:30 malam ibadah raya kedua. Pelayan-pelayan untuk ibadah raya pertama, pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing, musik Gusti, Wita, Stephen dan Tria, singers Ibu Gloria Kailem dan Ibu Yusda Yonas, Rebana, Erin, Mora dan Tere, multimedia, tim multimedia, kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yeni Situmeyang, Haser Bapak Ibu Medi. Untuk para pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya, musik Else, Gusti, Stephen dan Juan, singers Ibu Erni Mosialu dan Ibu Mulyana Alpen, Rebana, Ain, Reren dan Vanessa, multimedia, tim multimedia, kolektan Ibu Jen Esra dan Ibu Niken Hendi, Aser Bapak Ibu David Tandi Sosang. Demikian pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Dan tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Ku berbahagia. Yesus
buat kesempatan hari ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami telah ditebus dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercacat. Kami dijadikan milik. Kami dijadikan umat. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberkati firman dalam hati kami. Dalam menapaki hari-hari kami ke depan, kami tetap tekun dan setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu yang terkecuali. Semua diberkati oleh Tuhan. Kesempatan kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, yang kesehatannya terganggu. Baik itu Dr. Jan, bahkan Elsie. Kami minta dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kekuatan itu dipakai untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dan kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus, memimpin kita terus sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan sempurnakan ibadah kami akhiri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.